Selamat sore Bu Pepe. Selamat sore Pak Dimas. Eh, Ada yang bisa saya bantu? Bu Pepe sibuk apa tidak sekarang? Oh, enggak Pak. Saya ada waktu. Apakah saya bisa bicara sebentar dengan Bu Pepe? Iya boleh Pak. Iya, Apa mungkin permasalahan yang Pak Dimas alami? ini Bu Pepe saya mempunyai permasalahan terkait kondisi beberapa siswa saya yang masih pasif, kurang aktif di kelas Bu. Seperti itu. Apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Nah, tujuan saya menemui Ibu itu untuk mencoba berdiskusi, mencari solusi terkait masalah beberapa anak yang kurang aktif di kelas itu Bu. Emangnya bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid-murid pasif di kelas? Apa yang mungkin Bapak alami waktu itu? Ya, saya melihat murid yang pasif ya, saya khawatir Bu. Yang jelas juga Hmm. sedih karena takut jika murid yang kurang aktif tersebut itu tertinggal pelajarannya dan sedih juga khawatirnya juga mereka kurang senang dengan pembelajaran pelajaran saya begitu BBB. Menurut pengamatan Pak Dimas, apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi pasif waktu di kelas? Ada banyak faktor menurut saya sih Bu yang menyebabkan anak-anak itu pasif di kelas. Salah satunya murid tersebut merasa tidak percaya diri Bu. Oh Faktor, ya, ya faktor lain mungkin terdapat kemungkinan anak-anak tersebut tidak terlalu tertarik dengan pelajaran saya gitu loh Bu. hmm. Apakah Bapak sudah mengajak anak tersebut berbicara secara langsung? Sudah Bu, sempat saya ajak bicara beberapa anak yang terkait yang kurang aktif tersebut. Rata-rata mereka kurang percaya diri Bu. Hmm. Oh ya Pak. Mm-mm. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut kurang percaya diri? Apakah Bapak sudah bertanya atau mengamati? Dari yang saya bicarakan dengan anak-anak kemarin, saya ngobrol dengan mereka, itu rata-rata lingkungan keluarga Bu yang menjadi faktor mempengaruhi mereka kurang percaya diri, begitu Bu. Hmm. Itu. Iya, iya, ya. Faktor keluarga ya Pak. Iya Bu. Kalau begitu, bagaimana kondisi belajar anak di rumah? Nah, kondisinya yang mempengaruhi mereka itu meliputi rata-rata perhatian Bu, perhatian orang Hmm. tua terhadap anaknya dalam mendukung kegiatan belajar di rumah. Nah, ini juga terkait dengan kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah, terus serta suasana rumah saat siswa belajar. Jadi kurang kondusif atau terlalu banyak kegiatan dan lain-lain. Jadi seperti itu, Bu. Oh iya, Pak. Kalau begitu, kita sudah mengetahui ya, ada banyak kondisi anak-anak di rumah. Apakah Pak Dimas sudah melakukan kolaborasi dengan orang tuanya? Nah, ini rencana saya ke depan ingin berkolaborasi Bu dengan orang tua di rumahnya. Orang tua di rumah supaya lebih Hmm. diperhatikan kegiatan belajar anak-anak itu di rumah itu bagaimana. Jadi lebih perhatian gitu, Bu. Oh ya, untuk kolaborasi dengan orang tua di rumah, itu bisa kita, Pak Dimas akan jadi rencana ke depan. Lalu apa yang bisa Pak Dimas lakukan untuk membantu anak tersebut bisa lebih aktif di kelas? Jadi yang saya lakukan selain kolaborasi dengan orang tua, Bu ya, ya saya memperhatikan ini juga apa namanya mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu juga saya mengajak untuk turut serta dalam tugas kelompok. Jadi lebih bisa berbaur, bisa mungkin strategi saya yang rajin biar nular ke anak-anak yang agak malas. Jadi katutan rajin, jadi seperti itu ya buat kelompok-kelompok. Seperti itu Bu Bibi. Apa yang bisa dilakukan agar anak-anaknya dapat berpartisipasi aktif tadi?
Pak Dimas kan bilang supaya anak-anak dapat berpartisipasi aktif seperti itu kan. Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Yang pertama saya ngajak bicara dengan anak-anak yang bersangkutan, jadi lebih dalam pembicaraannya, saya pahami dia kondisi seperti apa, terus dilanjutkan dengan komunikasi dengan orang tua supaya tujuan kolaborasi tercapai dengan baik, bagaimana menghadapi permasalahan yang kita hadapi ini, yang masalahnya anak-anak terlalu pasif itu tadi, yang mungkin juga saya akan menggunakan metode dan model pembelajaran yang menarik, Bu, supaya anak-anak lebih senang, lebih giat, gitu, Bu. Untuk di sekolah tadi saya sudah menyimpulkan ya Pak ya, Bapak akan mengajak anak-anak untuk berkelompok ya, itu sudah bagus sih Pak gitu. Tapi bagaimana cara Bapak untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tadi? Mungkin saya akan menjadwalkan pertemuan rutin, Bu, untuk membahas perkembangan belajarnya murid. Jadi saya jadwalkan mungkin setiap berapa minggu atau berapa bulan, ini terkait dengan ini juga. Nanti saya koordinasi dengan rekan sejawat yang memiliki kayak seperti guru BK atau wali kelas yang lain dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Koordinasi dulu saya. Iya, untuk koordinasi dengan orang tua, Pak Dimas akan melakukan pertemuan rutin dengan orang tua. Gitu, Bu. Ya, oke. Apa yang harus Bapak perhatikan sebelum melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat tadi seperti pertemuan rutin, kemudian membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan buat anak-anak? Ini sih, Bu, mungkin yang saya perhatikan ke depan, saya akan lebih memperhatikan anak-anak yang masih pasif tersebut, mungkin lebih diajak ngobrol, lebih hati ke hati, biar mereka juga lebih tersadarkan lah ibaratnya untuk tujuan mereka belajar seperti apa dan sebagainya. Kemudian saya akan memberikan arahan positif pada anak-anak supaya lebih aktif lagi di kelas, seperti itu, Bu VP. Ya, saya mencatat tadi Pak Dimas bilang memberikan arahan yang positif. Nah, memberikan arahan positif kepada anak-anak di kelas supaya lebih aktif. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Dimas setelah coaching ini? Nah, untuk tindak lanjut mungkin tadi kan saya sempat membahas menjadwalkan pertemuan rutin, Bu ya. Nah, Ya, ini betul, Pak. mungkin saya nanti koordinasi dengan rekan sejawat yang serta pemangku kebijakan ya, Bu ya, di sekolah. Itu kapan, mungkin di jadwalnya pasnya kapan. Tapi sebelum itu ya saya koordinasi dengan siswa bersangkutan dan orang tua tentunya, Bu. Seperti itu. Kira-kira kapan rencananya dimulai, Pak? Ini dari kelas yang saya ajar yang kurang aktif itu harinya sudah lewat, Bu. Mungkin saya rencanakan akan mulai minggu depan, Bu. Nah, ini minggu ini saya akan koordinasi dulu, mencoba lihat situasi dulu. Mungkin minggu depan saya akan coba mulai seperti itu, Bu. Akan dimulai di minggu depan ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya. Setelah tadi saya mendengarkan dari permasalahan dari Pak Dimas seperti itu. Untuk anak-anak yang kurang aktif di kelas, saya mencatat tadi Pak Dimas mengatakan bahwa anak-anak yang kurang aktif memiliki beberapa kondisi belajar juga di rumah seperti itu. Kemudian Pak Dimas di situ akan memberikan kolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua juga bisa berpartisipasi untuk perkembangan anaknya. Nah, itu kemudian juga Pak Dimas juga akan membuat pembelajaran yang lebih menarik supaya anak-anak lebih aktif, juga membuat kelompok dengan teman-temannya lebih aktif seperti itu ya tadi Pak Dimas sudah katakan. Nah, itu mungkin bisa menjadi rencana yang bisa Pak Dimas realisasikan ke depan.
Nah, semoga bisa terwujud ya Pak ya, tujuan kita hari ini, supaya anak-anak bisa lebih aktif di kelas, seperti itu. Bagaimana Pak Dimas? Iya Bu Bebe, terima kasih. Ternyata tadi pertanyaan dari Bu Bebe bisa memicu diri saya untuk mencari solusi Bu ya. Terima kasih Bu Bebe atas sharingnya. Semoga lancar ke depannya. Ya, sama-sama Pak Dimas. Ya. Saya juga doakan supaya pembelajaran di kelas Pak Dimas bisa lebih aktif, lebih menyenangkan dan nyaman buat anak-anak. Terima Baik. kasih Pak Dimas. Ye, terima kasih juga Bu Bebe.